Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Nur Farida, NIM T2018-5030. Saya dari Prodi PIAUD 1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan hukum Islam menurut Gus Baha. Untuk yang poin pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Islam. Hukum Islam atau bisa juga disebut dengan syariat Islam ini adalah suatu kaidah-kaidah yang berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi tentang perilaku seorang mukallaf yang telah diakui dan dipercaya dan mengikat bagi seluruh para makhluknya. Syariat Islam ini secara bahasa yaitu sebuah jalan bagi manusia untuk menuju kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Islam bukanlah sebuah agama yang hanya mengajarkan bagaimana caranya menjalankan ibadah kepada penciptanya saja, melainkan datangnya hukum-hukum Islam atau ketentuan Allah tersebut untuk mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan penciptanya dan juga manusia dengan sesamanya. Syariat Islam menurut bahasa yaitu qanun-qanun atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh utusannya yaitu Nabi, baik itu berhubungan dengan masalah akidah atau berhubungan dengan masalah amaliyah. Nah, definisi hukum Islam yaitu berarti syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik itu hukum yang berhubungan dengan akidah maupun berhubungan dengan masalah amaliyah. Nah, untuk selanjutnya yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran sendiri berisi kandungan-kandungan seperti larangan, perintah, anjuran, hikmah, sejarah Islam, dan lain sebagainya. Al-Quran juga menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan yang benar agar terciptanya akhlak yang mulia. Maka dari itu, ayat-ayat Al-Quran menjadi dasar utama untuk menetapkan suatu syariat. Nah, di dalam Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi yaitu kurang lebih 20 tahun dalam 2 periode. Nah, pada periode pertama ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada periode pertama disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Nah, sedangkan yang diturunkan pada periode kedua disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat yang diturunkan pada 2 periode ini memiliki misi dan kandungan yang berbeda karena melihat dari sisi jenis tuntutan kaum muslimin yang berbeda-beda pada 2 periode tersebut. Pada umumnya, ayat-ayat Makkiyah yaitu ayat-ayat pendek dan mengandung dasar-dasar keimanan Islam. Begitu juga dengan ayat Madaniyah yaitu ayat-ayat panjang yang mengandung banyak sekali hukum Islam, hukum sosial, politik, pidana, dan lainnya. Menurut Ahmad Hasan, Al-Quran bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern atau sebuah kumpulan etika. Tujuan Al-Quran sendiri yaitu meletakkan suatu way of life bagi kehidupan manusia, baik itu kehidupan sosial sampai dengan komunikasi dengan penciptanya sendiri. Banyak sekali hukum-hukum Islam dalam Al-Quran, yaitu hukum waris, hukum pencurian, hukum pembunuhan, hukum perkawinan, perceraian, dan semua itu guna untuk mengatur kehidupan manusia agar menjadi hidup yang lebih baik.
Nah, yang kedua yaitu sumber hukum Islam, yaitu sunnah. Secara etimologis, sunnah berasal dari bahasa Arab yaitu al-sunnah yang berarti cara atau adat istiadat atau juga bisa disebut dengan kebiasaan. Baik itu yang tidak dibedakan antara buruknya. Nah, hal tersebut dapat dipahami dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu bunyinya, barang siapa yang membuat cara atau kebiasaan yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Dan barang siapa yang membuat cara buruk dalam Islam, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Nah, hadis secara terminologis terdapat beberapa pemahaman sunnah. Ada yang dari pemahaman ahli hadis, ahli fikih, dan juga ahli usul fikih. Bentuk sunnah bisa bermacam-macam. Sesuai dengan definisi di atas, sunnah dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyat, yaitu sabda Nabi, sunnah fi'liyat, yaitu perbuatan Nabi, sunnah takririyah, yaitu ketetapan Nabi. Jika dilihat dari segi derajatnya, sunnah dibagi menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Sedangkan dilihat dari segi jumlah penyampaiannya, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Dan masih banyak lagi pembagian dari sunnah atau hadis ini. Nah, untuk sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu al-ijtihad. Kata ijtihad diambil dari kata jahada, jahadu. Berarti takoh atau tenaga, kuasa, dan daya. Sedangkan ijtihad yang termasuk masdar dari fi'il ijtihada yajtahidu memiliki arti sama dengan kata tahajud, yakni berusaha dengan bersungguh-sungguh. Nah, secara terminologis, ulama usul fikih mengatakan bahwa ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan sesuatu hukum syara yang bersifat amaliyat dari dalil-dalil yang sangat terperinci baik dari dalam Al-Quran maupun dengan sunnah. Nah, sedangkan orang yang melakukan atau menjalankan ijtihad disebut dengan mujtahid. Nah, dasar yang membolehkan ijtihad adalah Al-Quran, sunnah, dan logika. Ayat Al-Quran sendiri memperbolehkan ijtihad terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berisi tentang perintah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul-Nya, dan taat kepada ulil amri. Kemudian perintah untuk mengembalikan apa saja yang telah dipertikaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ada beberapa teori yang telah dikembangkan oleh ahli usul fikih yang berguna untuk bagaimana cara atau metode untuk melakukan ijtihad. Yang pertama yaitu ijma'. Menurut para ahli usul, ijma' yaitu kesepakatan dari para kaum muslim pada masa sepeninggal Nabi SAW terhadap hukum syar'i tentang suatu peristiwa. Menurut definisi tersebut, jika terjadi kesepakatan hukum dalam kalangan para mujtahid atas suatu peristiwa tertentu yang tidak terdapat ketentuan hukumannya, maka kesepakatan tersebut dinamakan dengan ijma'. Nah, yang kedua yaitu qiyas. Nah, qiyas ini ialah qiyas dalam istilah lain untuk menyebutkan qiyas adalah analogi. Arti dasar dari kata qiyas adalah mengukur atau membandingkan suatu
sesuatu dengan semisalnya. Menurut pemikiran ahli usul qiyas adalah mempersamakan hukum dari suatu peristiwa yang tidak terdapat nasnya dengan hukum sesuatu peristiwa yang telah terdapat nasnya. Nah, fungsi qiyas ini yaitu guna untuk menemukan sebab-sebab atau ilat yang telah diwahyukan untuk dikembangkan ke dalam kasus yang serupa. Misalnya, minum minuman khamr atau minuman keras telah dilarang dengan tegas oleh nas. Penyebabnya, larangan tersebut ialah akibat yang telah memabukkan karena dalam apa saja penyebab tersebut telah ditemukan, maka dari itu dilarang dan diterapkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ihtisan. Menurut para ahli usul, ihtisan adalah meninggalkan qiyas yang jelas atau jali untuk menjalankan qiyas yang tidak jelas atau khafi, atau meninggalkan hukum universal untuk menjalankan hukum istisna atau pengecualian, dikarenakan adanya alasan yang menurut logika tidak menguatkannya. Sebagai jelasnya, istihsan terjadi jika seseorang mujtahid menghadapi suatu peristiwa yang menurutnya tidak terdapat dalam nasnya, sedangkan untuk menentukan hukumnya ada dua cara yang berbeda. Nah, cara yang pertama yaitu sudah jelas dapat menentukan hukumnya dengan cara yang lain atau samar-samar. Artinya tidak bisa menetapkan hukumnya hanya dengan satu ketetapan, padahal para mujtahid yang bersangkutan tersebut memiliki alasan yang kuat untuk memilih cara yang samar-samar dan meninggalkan cara yang sudah jelas atau nyata. Untuk selanjutnya yaitu metode maslahat mursalat. Secara etimologis, maslahat mursalat adalah kemaslahatan atau kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Sedangkan secara terminologis, maslahat mursalat juga bisa disebut dengan istislah, berarti kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syara atau Allah dan Rasulnya. Untuk mewujudkan tidak ada dalil syara yang memerintahkan bahwa untuk memerhatikan dan mengabaikannya. Maslahat mursalat terkait dengan konsep bahwa syariat diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dan guna untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan atau bahaya. Teori tersebut dikembangkan dan dipegang sebagai sumber hukum oleh Imam Malik serta para pengikutnya. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Al-Syatibi dengan teorinya yaitu Maqasid asy-Syariat, yang termasuk suatu usaha untuk menjustifikasi kemampuan teori-teori hukum Islam agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan sosial. Nah, untuk selanjutnya yaitu uruf. Uruf secara etimologis yaitu sesuatu yang dikenal, sedangkan secara terminologis berarti sesuatu yang dikenal dan selalu dibiasakan oleh manusia, baik itu perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. Nah, uruf juga disebut dengan adat atau adat Indonesia. Keduanya tidak bisa dibedakan, tetapi ada juga ulama yang membedakan uruf atau adat dengan berbagai pendapat tertentu, namun perbedaannya tidak terlalu prinsip di Arwaniku. Nah, yang terakhir yaitu pandangan Gus Baha tentang hukum Islam. Pada dasarnya hukum Islam adalah sebuah peraturan yang dibuat dengan tujuan mengatur perilaku atau kehidupan makhluk hidup yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat. Nah, hukum dibuat oleh sang penguasa atau ketua adat
yaitu dalam hukum Islam sendiri penguasa yang dimaksudkan tersebut adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum Islam disebut sebagai tanda atau patokan seorang muslim dalam menjalani kehidupannya untuk sebagai umat Islam. Menurut Gus Baha sendiri, hukum Islam adalah salah satu pedoman bagi semua umat Islam. Beliau mempelajari semua hukum Islam terutama dalam halal haramnya makanan dari berbagai madhab. Beliau berkata bahwa untuk masalah halal haramnya sesuatu itu sudah urusan atau hak Allah. Tetapi kita juga harus menganut salah satu imam kita. Kitab Bidayatul Hidayah adalah salah satu kitab yang telah dipelajari oleh Gus Baha dalam mengetahui halal haramnya makanan, karena di dalamnya terdapat banyak sekali definisi fikih dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, cara, dan bagaimana kita melakukan ibadah dengan benar dan baik. Salah satu sumber hukum Islam adalah yang telah dijelaskan di atas tadi, yaitu Al-Quran. Al-Quran sendiri akan menjadi ayat yang jelas dalam dada bagi semua orang-orang yang berilmu. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang bertujuan sebagai pedoman kehidupan seluruh umat Islam. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pandangan hukum Islam menurut Gus Baha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.